Bunda Ima. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Bu Haji Tati. Apa Ya, kabarnya, sehat Bu? waalaikumsalam. Silakan Bu Haji Tati Hmm, jika ingin ada yang disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi hari ini Bu Tati bisa bergabung dengan TK Melati, dengan anak-anak yang hebat, dengan ibu guru juga yang hebat, atas bimbingan dari Ibunda Haja Okni Khairani, ya. Mama dan ayah yang pada pagi hari ini bisa mendampingi Bu Tati juga mengucapkan terima kasih karena Bu Tati hari ini bisa bergabung dan bertemu dengan Mama dan Ayah. Beberapa hal yang ingin Bu Tati sampaikan. Pertama adalah, suara Bu Tati terdengar jelas kah? Jelas. Alhamdulillah, luar biasa ya. Adalah senang dengan kegiatan TK Melati. Pertama, kegiatan ini sangat inspiratif ya dan sangat kreatif. Dengan KD kompetensi dasar yang sama tetapi kegiatannya bisa bervariasi. Mama dan Ayah, perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini kita masih pandemi, sehingga suka atau tidak suka kita melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Di TK, kegiatan pembelajaran itu disebut main. Belajarnya itu dengan main. Penanaman konsepnya dengan bermain. Untuk itu, kepada Mama dan Ayah yang sampai saat ini masih meyakini betapa pentingnya pendidikan TK 1 tahun sebelum masuk SD, minimal 1 tahun, minimal. Itu berarti Mama dan Ayah adalah Mama yang Ayah yang luar biasa. Mengapa? Karena masih ada sebagian kecil orang tua, karena sekarang ini belajar di rumah, lalu ada yang menghentikan kegiatan TK, lalu memindahkan ke bimbingan belajar atau BIMBA. Perlu diketahui untuk TK, untuk SD, SMP, SMA, itu kegiatan BIMBA atau bimbel itu cocok tepat. Untuk TK, itu bukannya tidak boleh, tetapi kalau di BIMBA itu perbedaannya dengan TK sangat jauh, ya. Kenapa? Di BIMBA itu hanya anak difokuskan baca, tulis, hitung, di mana kemauan orang tua biasanya yang penting anak bisa baca, bisa tulis, bisa hitung, ya. Padahal sesungguhnya dalam kehidupan keberhasilan itu hanya 20%. Mengapa? Karena keberhasilan anak-anak TK, Felis, Karlov belum tentu dari menulisnya, ya. Belum tentu dari pandainya membaca. Belum tentu dari kepandaian menulis. Karena menurut Daniel Goldman, ya, seorang psikolog yang meneliti tentang IQ, ternyata IQ itu dalam hidup hanya 20%. 80% itu adalah kecerdasan yang berkaitan dengan sosial dan religi. Jadi kenapa di TK itu ada KD, ada kompetensi dasar, karena itu didesain oleh para ahli, ya, dari semua ahli masuk di sana merumuskan untuk anak usia 3 tahun cocoknya apa, untuk 4 tahun cocoknya apa, untuk 5 tahun tahapannya apa. Seluruh manusia di dunia itu tahapannya sama, sehingga adanya itu di kurikulum, guru yang mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ya. Termasuk hari ini anak-anak membuat topi koki dan membuat celemek, ya, untuk masak supaya baju tidak kotor. Ketika Mama dan Ayah masuk di bimbel itu tidak ada pembuatan ini, dan ternyata wawasan anak, kreativitas anak, imajinasi anak, motorik anak, keindahan untuk bagaimana membuat celemek itu taruh talinya tidak di bawah tetapi diusahakan di pinggang. Kalau masih agak kepanjangan karena anak TK itu masih kecil, mungkin dinaikin atasnya. Itu adalah selain kenyamanan tapi juga keindahan. Itu hanya ada di taman kanak-kanak, di lembaga, ya. Lalu satu lagi Mama, ada pendidikan di TK itu tumbuh dan kembang. Jadi yang didesain saat ini selain kembang juga tumbuh.
pastinya anak-anak diminta oleh guru untuk menimbang berat badan, menimbang tinggi badan, mengukur lingkar kepala, karena itu berkaitan dengan tumbuhnya anak, tumbuhnya Leona, tumbuhnya Ara, tumbuhnya Talita, dan yang lainnya. Ya, tumbuhnya anak-anak itu dipantau oleh guru. Contoh, misalkan Kaila, ketika ditimbang berat badannya saat ini, ya baru masuk sekolah, baru masuk TK, misalkan 28, misal ya, contoh ya. Terus dapat 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian pasti Bu Guru minta timbang lagi, ya. Nah, timbangan itu akan dicek. Kalau timbangan Kaila itu 26, berarti timbangan berat badannya kurang, turun. Ada apa? Mesti guru menyampaikan, kenapa ini turun, Mah? Mungkin Mama akan menjelaskan ini karena tenggorokannya radang, udah lama, udah sebulan lebih misalkan ya. Atau barangkali ada flek paru-paru atau hal lainnya, sehingga harus konsul ke dokter. Itu tidak ada di bimbel, itu hanya ada di taman kanak-kanak karena pendampingannya pertumbuhan anak. Tetapi kalau Kaila ternyata ditimbang beratnya nambah menjadi 29 atau 30, maka berarti Kaila tumbuh dengan standar dan baik, ya. Jadi bertumbuhnya baik fisiknya. Demikian pun tinggi badan, ya. Kemudian lingkar kepala. Kalau lingkar kepala semakin lama semakin membesar, berarti harus dikonsul ke dokter, ya. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan tumbuh. Anak-anak diminta untuk olahraga, itu juga pertumbuhan. Anak-anak diminta untuk meroncek, atau sekarang untuk menggunting ya, itu juga adalah motorik, melatih motorik halus anak. Dan itu nyambung dengan apa? Dengan kognitifnya, dengan fokus retina matanya, ya, dengan hatinya. Aduh, kalau begini miring aku nggak bisa, nanti jelek. Tapi tangan aku belum sempurna, belum bisa. Tidak apa-apa sambil latihan. Tetapi anak terus dilatih agar anak bisa sempurna dan siap masuk ke SD. Ya, Mama. Jadi bangga Bu Tati dengan Mama dan Ayah yang saat ini masih meyakini walaupun tidak belajar tatap muka, ya, mungkin hanya sesekali ketemu di TK, tapi Mama dan Ayah meyakini bahwa di Google Meet pun di apa namanya nih, di kan Mama dan Ayah sekarang bisa menggunakan aplikasi HP untuk menuntut ilmu dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Uang yang punya dibelikan untuk apa? Untuk HP. HP-nya untuk apa? Untuk menuntut ilmu anak. Mudah-mudahan itu membawa keberkahan. Demikian, terima kasih. Sehat selalu dan sukses untuk TK Melati. Dan Bu Okni adalah, Bu Okni adalah kepala TK yang sangat proaktif dan digitalnya oke sekali. Dan Bu Tati sering pinjam room meeting sama Bu Okni. Dan ada kegiatan tersendiri khusus juga. Bu Okni sedang mendalami tentang kegiatan Montessori. Jadi, kalau memang ada saudara atau siapapun, Bu Tati yakin di TK Melati adalah tempat yang terbaik untuk anak-anak pendidikan anak-anak TK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Iya sayang. Terima kasih Bu Haji Tati Ya. atas bimbingannya kepada anak-anak, kepada Mama, Ayah, guru, dan kita semua ya Bu Haji. Oh iya. Yang luar biasa. Ya. Ya, silakan kepada Bunda Ima hebat. mau menutup kelas. Terima kasih Bunda. Ya.